Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu bukti kesempurnaan ajaran Islam adalah tidak hanya fokus pada hal-hal yang terkait dengan ibadah maupun bentuk muamalah semata. Akan tetapi, unsur zat dalam tubuh makhluk hidup yang sering dianggap remeh atau najis oleh kita tetap mendapat perhatian, seperti keringat dan urin hewan. Bagaimana tidak? 1400 tahun yang lalu, hal-hal tersebut telah ditetapkan hukumnya oleh Rasulullah SAW, namun masih menimbulkan kesalahpahaman dari umat muslim saat ini. Lantas, apa sajakah unsur-unsur yang sering disalahpahami itu? Tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Pertama, kita berawal dari unsur penciptaan manusia, sperma, atau dalam istilah agama Islam, ialah mani. Dilansir dari laman tanya jawab Islam, PIS KTB, ciri-ciri utama mani yaitu cairan yang keluar dari kemaluan pria maupun wanita yang disertai dengan kenikmatan secara tersendat-sendat dan jika basah memiliki bau dan ketika kering hampir menyerupai putih telur. Karena keluar dari lubang yang sama dengan tempat keluarnya air seni, cairan ini pun memantik perbedaan pendapat dari 4 imam mazhab terkait najis atau tidaknya. Dalam buku 3 sumber najis karya Ustadz Isnan Ansori LC menyebutkan, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali beranggapan bahwa status mani adalah najis. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Aku mencuci bekas air mani pada pakaian Rasulullah SAW. Lalu beliau keluar untuk sholat, meskipun masih membekas pada bajunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berbeda dengan 3 imam mazhab sebelumnya, mazhab Syafi'i berpendapat jika hukum mani sama dengan dahak yang telah disepakati kesuciannya. Sebagaimana salah satu sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat bertanya tentang hukum air mani yang terkena pakaian. Rasulullah SAW pun bersabda, air mani itu hukumnya seperti dahak atau lendir. Cukup bagi kamu untuk mengelapnya dengan kain. Hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, ada hadis lain yang digunakan para ulama mazhab Syafi'i sebagai penggugat akan kesucian mani, di mana istri Rasulullah, yakni Aisyah, pernah mengerik bekas air mani yang telah kering pada baju Rasulullah. Kemudian baju itu dipakai sholat oleh beliau. Bukan hanya mani laki-laki, mani yang keluar dari kemaluan perempuan juga dihukumi suci. Sebab menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyatakan bahwa mani laki-laki ketika melakukan jima atau berhubungan badan pasti bercampur dengan mani perempuan. Kalau mani wanita tersebut najis, tentu Aisyah tidak membersihkan bekas mani hanya dengan mengeroknya. Selanjutnya, masih seputar cairan yang keluar dari tubuh makhluk hidup, namun kali ini berasal dari 2 lubang kotoran binatang, yaitu tinja dan urin hewan. Bagi mazhab Maliki dan Hanbali, status hukum air seni dan tinja hewan yang halal dimakan seperti unta, sapi, kambing, ayam, dan binatang unggas lainnya tidaklah najis. Sebaliknya, meskipun hewan tersebut halal dikonsumsi, tapi pakan ataupun minumannya yang makan najis, maka urin serta kotorannya dihukumi najis. Pendapat kedua mazhab itu berdasarkan pandangannya dengan salah satu hadis Rasulullah yang memerintahkan masyarakat Uraina meminum air kencing dan susu unta sebagaimana metode pengobatan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada sekelompok orang dari suku Uki dan Uraina datang menemui Rasulullah SAW karena sedang terkena penyakit. Lalu Rasulullah memerintahkan mereka mendatangi kandang unta dan mengambil air kencing dan susu unta untuk diminum. Hadis riwayat Bukhari. Percaya atau tidak, bagi sebagian besar masyarakat Jazirah Arab, meminum urin unta merupakan hal yang lumrah dan sudah menjadi tradisi. Dilansir dari laman Viz, Drinking Camel Urine in Yemen, sejak abad ke-7, orang-orang Yaman telah mengikuti anjuran yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Mereka meminum. Bahkan, beberapa salon di kota-kota Yaman menggunakan urin unta sebagai treatment rambut rontok. Berbeda dengan mazhab Syafi'i dan Hanafi, dalam kitab Fikih Islam wa Adillatuhu, karangan Syawah Bazuhaili dijelaskan bahwa air kencing dan tinja hewan mutlak najis sesuai perintah Rasulullah SAW. Sedangkan terkait perintah Rasulullah kepada suku Uraina untuk meminum air seni dicampur dengan susu unta hanya berlaku ketika obat dari benda suci tidak lagi ditemukan. Dan tentu saja ada batasan dosis yang harus diperhatikan.
Sebab tak ada yang pernah menyangka pada tahun 2018, WHO telah mengeluarkan peringatan bagi masyarakat yang ingin menerapkan metode pengobatan tersebut. Pasalnya, sebuah riset yang dilakukan di bawah pengawasan WHO menemukan fakta bahwa untuk merupakan hewan yang memberikan andil besar pada penyebaran penyakit MERS-CoV atau infeksi saluran pernafasan. Selain perbedaan pendapat para ulama akan status hukum urin unta, ada satu cara lagi yang juga tak luput dari perhatian agama Islam, yaitu khamar. Seperti yang sudah kalian ketahui, meminum khamar merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat meminumnya yang dapat memabukkan. Akan tetapi, keharaman khamar hanya dibatasi dalam pengkonsumsiannya, bukan karena zatnya. Sebagaimana penjelasan yang tertulis dalam kitab Subulus Salam, dijelaskan bahwa hukum asal semua benda adalah suci, sedangkan pengharamannya tidak selalu disebabkan karena najis. Sebab daun ganja, narkoba, serta racun mematikan sudah pasti diharamkan penggunaannya. Namun hukumnya suci dan tidak membatalkan udhu ketika mengenai kulit kita. Sama halnya dengan urin unta, memanfaatkan khamar sebagai obat juga memantik perbedaan pendapat dari para imam mazhab. Imam Hanafi dan Maliki melarang keras perbuatan tersebut dengan berdasar pada salah satu riwayat, sebagaimana Tariq bin Suaid al-Jufi pernah bertanya tentang penggunaan khamar dan Rasulullah SAW melarang. Namun Tariq berkata, "Saya hanya membuat untuk campuran obat wahai Rasulullah." Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya khamar itu bukan obat tapi penyakit." Hadis riwayat Muslim. Sedangkan menurut Imam Syafi'i serta Hambali, membolehkan penggunaan khamar sebagai obat asalkan memenuhi syarat, seperti hanya digunakan di bagian luar, sesuai dosis atau kebutuhan dan tidak ada lagi alternatif lain selain menggunakan khamar. Terlepas dari pro kontra pemanfaatan urin unta maupun khamar, hal yang juga sering disalahpahami oleh umat muslim di zaman modern ini, tapi tetap disepakati kesuciannya oleh 4 imam mazhab, yaitu keringat orang junub dan wanita haid. Pasalnya, orang yang berada dalam kondisi tersebut sering merasa insecure sebab menganggap dirinya najis, sehingga tak ingin berinteraksi dengan orang-orang sekitar sebelum melakukan mandi besar. Namun, tahukah kalian, jika hukum tentang keringat orang junub dan wanita haid ditetapkan karena perasaan insecure Abu Hurairah atas Rasulullah SAW. Seperti dalam salah satu riwayat dikisahkan, di sebuah jalan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat Rasulullah SAW dari kejauhan. Tapi karena saat itu kondisi Abu Hurairah sedang junub, ia pun bersembunyi dan diam-diam pulang ke rumahnya untuk mandi lalu kembali lagi. Melihat Abu Hurairah, Rasulullah bertanya, "Kemana kamu tadi hai Abu Hurairah?" Ia menjawab, "Aku tadi sedang junub wahai Rasulullah, dan aku tidak suka bersama denganmu dalam keadaan tidak suci." Rasulullah SAW pun bersabda, "Maha suci Allah, sesungguhnya seseorang muslim itu tidak najis." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut juga berlaku pada pelaku-pelaku maksiat yang sering merasa najis ketika membandingkan perilakunya dengan orang-orang soleh. Dan ketika pemahaman tersebut dipercaya oleh pendosa, maka orang itu telah melewatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas. Beberapa pendapat barusan hanyalah sebagian kecil dari banyaknya hal-hal yang sering disalahpahami oleh saudara seiman kita. Menurut Prof. Dr. Quraish Shihab, kesalahpahaman tersebut bisa terjadi di kalangan umat muslim karena menganggap bahwa penafsiran tentang ajaran Islam hanya satu, dan yang berbeda dari itu, keislamannya diragukan. Bahkan mereka menduga setiap perbedaan sebagai sebuah pertentangan dan perlawanan. Seharusnya, jika keilmuan kita tidak sebanding dengan para imam mazhab atau seorang ulama, maka cukuplah kita berpegang pada pendapat mereka. Sebab hukum suci atau najisnya suatu benda telah disepakati oleh para ulama dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Quran maupun hadis. Sahabat beriman, bagaimana pendapat kalian tentang perbedaan pendapat dalam Islam? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.